Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku Ulfa Akbar. Kali ini aku mau membuat cemilan yaitu bubur candil. Mau tahu gimana cara buatnya? Ikuti terus ya teman-teman videonya sampai akhir. Siapkan satu buah wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung ketan putih. Ukuran tepungnya setara dengan 25 sendok makan ya teman-teman. Kemudian kita masukkan setengah sendok teh garam. Lalu masukkan air hangat 200 ml, tapi ini masukkannya secara bertahap ya teman-teman. Nah, ini aku masukkan sedikit dulu, kemudian diaduk-aduk dan dimasukkan sedikit demi sedikit lagi, diaduk-aduk kembali. Di sini aku mau nguleninya pakai tangan aja. Ini tangannya tadi udah aku cuci bersih. Kalau pakai tangan itu menurut aku lebih cepat ya teman-teman. Kira-kira udah bisa dibentuk atau adonannya udah kalis. Ini udah cukup ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, adonannya udah jadi dan udah bisa dibentuk dan dibulat-bulati seperti kelereng ya teman-teman. Langkah pertama, ini aku ambil sedikit adonannya. Nah, ini ya teman-teman, dikira-kira aja mau buatnya sebesar apa. Kalau aku buatnya seperti ini, tidak terlalu besar kali dan tidak terlalu kecil. Nah, aku pindahkan ke dalam wadah, dan di dalam wadah ini tadi aku taburi tepung ketan juga supaya nanti tidak menempel antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini aku lanjut, mau aku bulat-bulati atau aku gulung-gulung sampai seperti ini, dan ini mau aku bulati sampai selesai. Ini udah selesai aku bulat-bulatinnya. Cukup lama untuk membulatinya, tapi nggak apa-apa, hasilnya bagus seperti ini. Adonan yang udah aku bulat-bulatkan ini sekarang kita asingkan dulu ya, karena di sini aku mau buat air gula merahnya dulu. Nah, pertama sediakan panci, kemudian 3 lembar daun pandan, ini udah aku gulung-gulung tadi, dan 200 gram gula merah. Ini dimasukkan semua ke dalam panci dan masukkan air putih sebanyak 1 liter ya. Kemudian ini gulanya kita masak, diaduk-aduk hingga gulanya mencair dan mendidih. Nah, ini sudah mendidih ya teman-teman, diaduk pelan-pelan. Kemudian matikan api kompor, lalu diaduk hingga gulanya benar-benar mencair semuanya. Kemudian setelah itu sediakan panci yang agak sedikit besar, lalu gula merah yang udah dicairkan tadi dipindahkan ke panci, tapi jangan lupa disaring dulu ya teman-teman, supaya kotorannya tidak ikut masuk ke dalam. Sembari menunggu air gula merahnya mendidih lagi,
ini kita sediakan 2 sendok makan tepung ketannya, kemudian kita cairkan, beri 50 ml air, kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata. Ini udah bisa ya teman-teman, kemudian kita asinkan dulu. Nah, ini air gula merahnya sudah mendidih. Kemudian kita masukkan candil yang udah kita bulat-bulati tadi. Ini aku masukinnya secara bertahap. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Ini sudah mendidih dan candilnya udah kelihatan naik ya teman-teman di atas permukaan air gula merahnya. Diaduk-aduk lagi secara perlahan. Kemudian ini kita coba ambil satu. Nah, ini mau kita belah dua. Kalau candilnya ini sudah bisa dibelah dua, itu tandanya udah mateng ya teman-teman. Kemudian kita masukkan larutan tepung ketan tadi, tapi sebelumnya kita aduk-aduk dulu supaya tidak ada yang menggumpal di bawah. Kemudian kita aduk-aduk sebentar dan masak candilnya sampai air gula merahnya mengental. Nah, ini udah masak ya teman-teman, udah kelihatan itu air gula merahnya udah mengental. Sekarang kita matikan api kompornya. Kita sediakan panci, kemudian letakkan 1 lembar daun pandan. Masukkan 500 ml santan. Ini aku pakai santan peras ya teman-teman. Di sini aku mau masak santannya dulu. Masukkan setengah sendok teh garam. Lalu kita naikkan ke atas kompor dan ini kita masak. Jangan lupa sambil diaduk-aduk ya, supaya santannya ini nanti tidak pecah. Dan santannya ini udah mulai mendidih. Diaduk-aduk terus sampai santannya ini benar-benar mendidih. Kalau sudah benar-benar mendidih, kemudian matikan api kompor, lalu diaduk-aduk terus sampai ini santannya hangat atau panasnya berkurang. Nah, ini candilnya udah jadi. Sekarang mau aku pindahkan ke dalam wadah atau ke dalam mangkuk. Dan sekarang aku mau masukkan kuah santannya. Masukkan secukupnya aja. Kemudian letakkan daun pandan di atasnya supaya kelihatan manis atau lebih cantik ya. Nah, sekarang teman-teman, aku mau coba dulu bubur candilnya. Ini aku mau cek dulu rasanya gimana ya. Sekarang mau aku coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya lembut, kenyal juga, dan santannya itu terasa banget, ada asin-asin gurihnya. Ini bener-bener enak banget
Candil ini sangat cocok dijadikan menu takjil saat bulan puasa dan juga bisa dijadikan ide usaha. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum.